Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Nurhatika Lubis, mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ad-Dari Padang Sidimpuan, sekaligus guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sekolah Dasar Negeri 1406 Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini saya membawakan materi Quran Surah At-Tin dan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Materi ini juga merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 4 semester 2. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apakah videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Siap mau belajar? Semangat mau belajar? Apakah anak-anak ibu sebelum berangkat sekolah sudah sarapan pagi? Ada yang belum sarapan pagi, nak? Iya, alhamdulillah. Berarti benar-benar sudah dipersiapkan mau belajar hari ini. Karena kalau perut kita kosong, merasa lapar, pasti kita tidak konsentrasi mau belajar. Baik, sebelum kita belajar, harus kita awali dengan membaca doa. Tujuannya adalah supaya kita nanti Allah mudahkan memahami pelajaran kita hari ini. Untuk hari ini, Ibu persilahkan kepada Ananda Rasid untuk membimbing membaca doa. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut dengan membaca sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya, sebelum kita mulai belajar, ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Iya, alhamdulillah ya. Berarti anak-anak ibu sangat semangat mau belajar hari ini. Sebagai warga negara Indonesia, marilah dulu kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Udah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk
ilmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Ibu mau tanya dulu anak-anak ibu, apakah masih ingat pelajaran kita yang telah lalu atau minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat apa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, Abang Rasid. Apa sayang? Coba diulangi sekali lagi. Iya, tekanan kaum kafir Quraisy. Ada lagi yang ingat? Iya, Kakak Cantika. Turunnya perintah. Iya, turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibu perhatikan, anak-anak ibu masih ingat lagi pelajaran yang telah lalu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah At-Tin, ya, Surah At-Tin, dan mempraktikkan hukum tajwid nun mati atau tanwin. Ya, jadi tujuan kita mempelajari ini adalah supaya anak-anak ibu bisa membaca Al-Quran Surah At-Tin dengan tartil. Apa sih yang dimaksud dengan tartil itu? Berarti membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang benar, pakai tajwid, pakai makhraj huruf yang benar. Apakah anak-anak ibu membaca Al-Quran di rumah? Di mana membacanya, Abang Rasid? Tadi malam di mana membaca Al-Quran, sayang? Iya. Pernahkah anak-anak ibu membaca surah At-Tin? Iya. Sudah tahukah hukum tajwid nun mati atau tanwin? Sudah? Semuanya sudah tahu? Oh iya. Baik, pada pertemuan ini ibu nanti akan mengaji dan tugas anak-anak ibu mendengarkan, menyimak bagaimanakah cara mengaji dengan tartil, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum azarun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Dari bacaan ibu tadi, siapakah anak-anak ibu yang sudah bisa membacakan surah At-Tin? Angkat tangannya. Iya. Yang pertama, Abang Pandi, silakan. Di situ aja, Nak. Ya. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
قد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير Mamnun. ممنون وما يكلم Kabak. بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Iya, Sadaqallahul azim. tepuk tangan. Silakan duduk sayang. Jadi dari bacaan teman-teman kita yang sudah membacakan surah At-Tin, Ibu perhatikan sudah lumayan bagus bacaannya. Jadi kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah sangat mulia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka akan diberikan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita hitung-hitung, di Quran surah At-Tin ini sangat banyak hurufnya. Tidak bisa kita hitung. Kalau kita kali-kalikan, kali 10 saja, 10 kali 10 sudah 100. Berarti kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Jadi, Quran surah At-Tin ini adalah surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Ada 8 ayat surah At-Tin. Perhatikan video yang Ibu putar ya. Kemudian kita simak. Ya, kita simak, kita amati apa yang disampaikan. Dan nanti Ibu harap anak-anak Ibu bisa menyampaikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum nur mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah. Nur mati atau sukun adalah huruf yang ditandai atau secara sukun. Nur mati dalam rangkaian. Sedangkan tanwin adalah suara nun sukun, bukan suara nun sukun tetapi bunyi suara nun sukun yang terdapat yang kata benda. Hukum nur mati dan tanwin dalam ilmu tajwid ada 4, yaitu izhar, idgham, ikhfa, dan ifa. Izhar menurut bahasa artinya adalah jelas, terang, atau tampak. Sedangkan menurut istilah izhar artinya adalah mengeluarkan bunyi lafal atau huruf tanpa bentuk. Dalam ilmu tajwid pembagian hukum izhar ada 4, namun dalam hukum nur mati atau sukun ada 2, yaitu izhar halqi dan izhar wajib. Pertama, izhar halqi. Menurut istilah izhar halqi artinya adalah membaca lafal dengan bunyi atau suara yang jelas tanpa dibentangkan. Hukum izhar halqi adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Adapun huruf halqi sebanyak 4 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ain, ha, dan ko. Huruf-huruf ini disebut halqi karena tempat keluarnya suara huruf tersebut adalah di kerongkongan. Contoh nun mati bertemu huruf halqi adalah yang ha. Sedangkan contoh tanwin bertemu huruf halqi adalah hasil izhar. Selanjutnya ada izhar wajib. Hukum izhar wajib adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ya dan waw dalam satu lafal atau kalimat, maka membacanya tidak disuarakan dengan mendengung, tetapi wajib dibaca dengan jelas atau terang. Contohnya sinwan. Kedua itu artinya adalah mengeluarkan bunyi atau suara dengan cara memasukkan atau menyaksikan lafal atau bacaan. Dalam ilmu tajwid pembagian hukum iqam ada 2, yaitu iqam digunah dan iqam bila gunah. Hukum iqam digunah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, yin, dan waw dalam 2 kata atau lafal. Contohnya mayama. Sedangkan hukum iqam bila gunah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu lam dan ro
Contohnya, nirobita. Ketiga, tipa. Tipa menurut bahasa artinya adalah mendekat atau mengganti. Sedangkan menurut istilah ikat artinya adalah memakai atau tanwin yang bertemu huruf ikat maka bolehnya disertai dengan menunjuk. Hukum ikat adalah apabila memakai atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya, kironi baroro. Tidak boleh dibaca kironi baroro. Keempat ada ipa. Ipa menurut bahasa artinya adalah menyamakan. Sedangkan menurut istilah ipa artinya adalah menguatkan bunyi atau lafal dengan cara disamakan. Dalam ilmu tajwid pembagian ipa ada dua, yaitu ipa hakiki dan ipa syafawi. Huruf-huruf ipa terdiri dari 15 huruf hijaiyah, antara lain ka, ko, pa, do, ko, do, sho, shin, sin, za, dal, jim, sa, dan ta. Cara membaca bacaan ipa hakiki adalah suara dulu maupun tanwin masih tetap terdengar tetapi sama antara izhar dengan idgham. Kemudian menyambung dengan huruf berikutnya. Contohnya, minggu tidak boleh dibaca minggu. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bisa diterima dan bermanfaat untuk kemudian hari. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil video yang sudah kita tonton tadi, apa hasil pengamatan Ananda terhadap video tadi? Ya, silakan. Iya, bagus ya. Baik, di sini Ibu akan jelaskan sedikit terkait video yang sudah kita tonton. Berarti hukum tajwid nun mati atau tanwin itu terbagi empat. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat iklab. Jadi huruf izhar ini ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ogen, ha, ho. Izhar itu artinya jelas ya. Jelas kita membacanya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6. Tidak boleh tidak jelas atau kita buat dengung. Misalnya minha. Jelas kita membacanya minha. Tidak boleh didengungkan. Baik anak-anak, sekarang kita mengerjakan LKPD. Ya, ini tugas individu. Tugasnya adalah mencocokkan hukum bacaan di bawah ini. Jadi izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki. Cocokkanlah mana hukum bacaan yang tepat pada lembar kertas yang udah Ibu bagikan. Cocokkan. Cari mana yang pas dengan jawaban yang benar. Egi sudah siap? Sultan? Ya. Ada lagi? Sudah? Sudah? Iya. Baik, perhatikan ya. Kita jawab, akan Ibu jawab apa yang sudah kalian isi ya. Cocokkan hukum bacaan di bawah ini. Berarti jawabannya izhar halki. Contohnya adalah di sini pada potongan ayat min haitsu. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah.
Idgham bigunna masuk ke potongan ayat pamayakmal. Ada di situ nun mati bertemu dengan ya. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, contohnya di sini yang pas adalah pada potongan ayat mir rabbik. Ya, nun mati bertemu dengan ro. Kemudian iklab. Iklab di sini contohnya ke potongan ayat yang nomor 2. Layum bajanna. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang terakhir ihfa hakiki. Di sini jawabannya yang pas adalah di potongan ayat min syai'i. Nun mati bertemu dengan sya. Jadi itulah jawabannya yang betul. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas. Tugasnya adalah tugas kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi ada tugasnya yang akan Ibu bagikan. Perhatikan tugas kelompoknya adalah yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu, yaitu tuliskan atau garis bawahi hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat pada Quran Surah At-Tin. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah menjelaskan atau jelaskan hukum bacaan yang telah dituliskan. Silahkan dikerjakan bersama kelompok. Ya, tidak sendiri. Ya, sama-sama dikerjakan. Di garis bawahi mana hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat pada Quran Surah At-Tin. Garis bawahi. Bisa? Coba. Ya. Mana lagi? Ada lagi? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Setelah didiskusikan, tugasnya adalah kalian akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi bersama kelompok. Jadi untuk menampilkannya atau mempresentasikannya hanya 1 orang saja perwakilan per kelompok. Ibu minta kepada kelompok B, kelompok 2 duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Abang Rasid di sini. Dengarkan ya. Dengarkan hasil diskusi kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami adalah pada surah At-Tin terdapat 2 hukum bacaan nun mati atau tanwin, yaitu laqad khalaqnal insana 2 ajrun ghairu mamnun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk sayang. Selanjutnya kelompok C. Siapa perwakilannya? Iya, silakan sayang. Kuat dulu suaranya ya, biar didengar teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun hasil diskusi kami adalah bahwa hukum mati atau tanwin pada surah At-Tin ada dua. Isbah izhar al-ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Yang terakhir, kelompok A, silakan maju. Adapun hasil diskusi kami adalah hukum bacaan yang ada pada surah At-Tin ada dua. Satu, kita kiai mati bertemu dengan muslim terdapat pada bacaan al-insan. Izhar itu kiai itu tanwin bertemu dengan huruf objek yang terdapat pada ayat C6 yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berani maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi dari hasil diskusi kalian, apakah anak-anak ibu masih ada yang belum mengerti? Tidak. Sudah paham? Sudah, Ibu. Tidak ada lagi yang belum mengerti? Berarti sudah sepaham ya? Nah, baik. Selanjutnya adalah Ibu akan menyimpulkan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama tadi, Quran Surah At-Tin terdiri 8 ayat ya. Surah At-Tin itu terdiri 8 ayat. Kemudian hukum bacaan nun mati atau tanwin ada 4 macam. Huruf izhar ada 6. Idgham biguna 4 dan idgham bila guna ada 2. Dan yang terakhir huruf iqlab ada 1 dan huruf ikhfa ada 15. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan pelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas? Ada lagi sayang? Tidak? Sudah jelas? Iya. Baik. Tugas kita untuk minggu depan adalah anak-anak ibu agar mengerjakan tugas yang ada pada halaman 90. Nah, tugasnya di situ adalah anak-anak ibu akan mencari contoh dari izhar, iqlab, ikhfa, idgham dan akan dikumpulkan minggu depan ya. Bagi yang tidak siap nanti akan ibu berikan sanksi ya. Jadi anak-anak ibu harus tetap semangat belajar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.